Eh, Jumlah PDP baru yang kami temukan hari ini adalah temuan dari hasil tracing kontak, di mana orang tersebut awalnya statusnya adalah ODP, tetapi ODP kemudian dirawat di shelter, tapi kemudian berdasarkan hasil tes cepat atau rapid test itu dinyatakan positif, sehingga statusnya dinaikkan oleh tim dokter menjadi PDP, dan hari ini dirawat di rumah sakit umum daerah. Sampai malam ini jumlah orang yang dirawat atau terdiri dari 19 orang yang masih dirawat di RSUD Mimika, ada 13 orang, Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 1 orang, dan Rumah Sakit Tembagapura 1 orang. Dan pada hari ini sebanyak 1 orang. Total PDP yang sudah dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan berjumlah 12 orang. Kemudian itu PDP. Kemudian yang ODP yang ditemukan oleh tim di RSUD Mimika 5 orang. Kemudian dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat 1 orang, Rumah Sakit Kasih Herlina 1 orang, Puskesmas Timika 5 orang, dan ada 3 orang yang statusnya dari PDP diturunkan menjadi ODP. Pada hari ini sebanyak 7 orang ODP dinyatakan masa pemantauan, di mana 6 orang itu di shelter milik Pemda Mimika, dan 1 orang itu melakukan isolasi mandiri di rumah. Dengan demikian total orang dalam pemantauan yang diisolasi sampai saat ini berjumlah 110 orang. Kalau kemarin 117 orang, tetapi 7 orang sudah dinyatakan sehat pada hari ini, sehingga tersisa 110 orang. Kemudian untuk orang tanpa gejala, pada hari ini ditemukan 46 orang yang berasal dari hasil tracing kontak atau pencarian kontak sebanyak 43 orang. Dengan demikian sampai malam ini jumlah OTG hari Rabu 192 orang. Hampir 1 minggu terakhir ini kalau kita lihat jumlah kasus positif, jumlah ODP, jumlah OTG, ini ODP mulai meningkat. Hampir samalah, kalau kemarin ODP dan OTG perbandingannya 1:3, tetapi sekarang ODP jumlahnya hampir sama dengan OTG. Yang perlu kita waspadai yaitu adalah penyebaran ini masih tetap berlangsung, terutama yang harus diantisipasi adalah orang tanpa gejala dan juga orang dalam pemantauan. Kemudian dalam 1 minggu terakhir ini kita lihat bahwa puskesmas mulai banyak menemukan kasus. Ini dikarenakan puskesmas sudah mulai bisa menjaring kasus berkat supervisi dan diskusi bersama-sama dengan kami di Dinas Kesehatan maupun tim gugus, demikian pula dengan berdiskusi dengan tim dari RSUD Mimika. Dengan puskesmas mulai menemukan kasus, kami pikir bahwa tim gugus akan tetap memperkuat puskesmas selain dalam penemuan kasus, tapi juga melakukan tracing kontak atau pencarian kontak. Kami memprediksi bahwa penemuan orang tanpa gejala dan juga orang dengan dalam pemantauan ini masih akan tetap terjadi di minggu-minggu depan, meskipun nanti dari beberapa hasil ada kemungkinan sebanyak orang yang dirawat ini di beberapa rumah sakit, terutama di RSUD Mimika, mungkin akan dinyatakan lebih banyak yang dinyatakan sembuh. Dan tracing kontak masih tetap dilakukan sampai minggu depan. Semoga saja kasus PDP baru yang selama ini belum didapati ini betul-betul bisa selesai, bahwa pada saat ini sudah tersedia VTM atau virus transport medium yang kami coba distribusi untuk 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dan juga Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Nah, dari sejumlah VTM yang didistribusi, tentu saja tim medis akan meningkatkan bagaimana sih penemuan kasus PDP itu lebih dini dan bisa diketahui hasilnya setelah penegakan pemeriksaan laboratorium di Jayapura. Kami menerima virus transport medium itu
Tentu saja itu dibantu oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua. Hasil yang dari Bankes Papua yang belum keluar berapa banyak sampel yang? Ada 12 yang belum, yang kami masih tunggu hasilnya. 12 itu rumah sakit daerah berapa, Tembagapura berapa, Pak? Jadi kalau kita lihat di Rumah Sakit Tembagapura sama dengan jumlah yang diperiksa ya. Tapi hampir sebagian besar kalau Rumah Sakit Tembagapura tinggal confirm untuk 2 hasil terakhir. Kemudian di RSUD Mimika juga jumlah yang dirujuk itu 13, 9 itu baru. Kemudian yang 4-nya itu lama untuk konfirmasi. RSMM itu 1 yang baru diperiksa. Pak Rey mau tanya, ya, Mas. Saya sudah chat tapi saya tanya saja langsung. Ini kalau yang pasien yang meninggal itu dia medium umur berapa, Pak? Apakah faktor usia itu mempengaruhi antibodi pasien? Dan pertanyaan kedua tuh pasien 01 dan 02 itu dia kan sembuh. Itu apa yang menyebabkan mereka sembuh? Apakah mereka antibodinya bagus ataukah pengaruh obat yang mungkin ada kasih apa namanya kemarin klorofil atau apakah itu, Pak? Terus yang ketiga, bagaimana sikap orang yang selama ini yang punya kontak erat, Pak? Apakah mereka banyak yang terbuka, terjujur pada tim, ataukah mereka banyak yang tertutup gitu, Pak? Ya, pertanyaan yang ketiga dulu. Kami pikir bahwa semua orang-orang yang ditemukan, baik dalam status PDP pada PDP ringan dan sedang, maupun ODP dan OTG, mereka sangat terbuka. Hanya saja ada stigma yang kuat dari masyarakat, terutama tetangga, kerabat, itulah yang membuat mereka menjadi takut untuk membuka diri. Tetapi selama ini pemantauan tim penyelidik epidemiologi maupun puskesmas, baik melalui pertemuan, baik bertemu langsung maupun melalui telepon, itu mereka selalu jujur untuk menyampaikan bagaimana kondisi mereka dari hari ke hari. Hal yang paling mereka takuti itu adalah ketika status mereka diketahui oleh tetangga atau kerabat. Jadi stigma dan diskriminasi ini terjadi. Yang pasien 0102, Pak, atau dia masih muda atau pakai obat itu bagaimana? Ya, saya pikir ketiganya itu berpengaruh untuk proses kesembuhan. Mereka dinyatakan sembuh setelah 2 kali melakukan pemeriksaan dinyatakan negatif. Mereka boleh pulang dan dinyatakan sembuh. Kalau hari ini yang dari ruang isolasi yang di shelter, di isolasi mandiri, 7 orang ODP dinyatakan sehat. Kesehatannya kondisinya hampir setiap hari dipantau oleh tim dokter yang ada di itu pola tenaga. Dan sebelum mereka dinyatakan sehat kan dilakukan pemeriksaan terakhir. Kemarin 9 orang, terus ditambah hari ini 7 orang. Jadi melalui pemeriksaan laboratorium, dan juga melihat tanda dan gejala klinis, maka tim dokter mengambil kesimpulan bahwa sehat dan sudah bisa meninggalkan tempat isolasi. Karena kan 2 pasien ini kan sudah dinyatakan sembuh, otomatis mereka akan kembali ke lingkungan masyarakat. Untuk memastikan mereka, begitu Pak, tidak ada penolakan di tengah masyarakat, bagaimana pendampingan dari Dinas Kesehatan maupun mungkin pihak terkait begitu Pak? Baik, pendampingan bukan dari Dinas Kesehatan, tapi pendampingan dari tim gugus. Salah satu bagian daripada tim gugus adalah bagian tata pemerintahan. Surat keterangan sehatnya ini saya pegang. Ini kami mau serahkan kepada pihak distrik dan pihak RT supaya tidak ada penolakan di masyarakat. Nah, dengan aparat keamanan. Jadi tim gugus akan bekerja mendampingi supaya pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh ini tidak di stigma di. Yang sekarang kami jaga adalah bagaimana ODP, OTG ini cenderung lebih ODP bisa statusnya turun ke OTG bisa dinyatakan sembuh, 1. Yang kedua, kami sedang mengejar
VTM sudah ada, jadi semua kontak erat nanti akan dijadwalkan oleh pihak rumah sakit untuk diperiksa lebih awal. Sementara kalau dalam waktu dekat, maka kami akan melakukan pemeriksaan massal, terutama untuk 300. Jadi kami sedang memesan 1.000 rapid test. Jadi tantangannya adalah memastikan, tantangan hari ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui status ODP, OTG. Ini untuk pemeriksaan labnya akan jauh lebih penting supaya mengetahui bagaimana sih atau bisa mengestimasi berapa besar kira-kira besaran kasus yang belum dibongkar. Karena kalau kita lihat jumlah PDP yang dirawat, kemudian jumlah ODP, OTG yang ditemukan di puskesmas hasil tracing kontak, ini lebih banyak ODP, OTG hasil tracing kontak. Menurut saya fenomena ini bagus. Rumah sakit menemukan orang pada stadium lanjut, tetapi puskesmas dan tracing kontak juga menemukan. Secara epidemiologi kan yang bahaya adalah ketika tidak menemukan ODP, tidak menemukan OTG. Tetapi rumah sakit terus menemukan orang-orang yang datang dalam pneumonia yang berat, infeksi berat. Ini sudah sejalan. Rumah sakit menemukan sudah belasan, tetapi kami di lapangan menemukan sampai ratusan. Jadi fenomena gunung esnya tetap bisa tergambar itu. Nah, ini akan jauh lebih bagus jika ada tes cepat atau rapid test, supaya kita bisa memastikan yang sudah dinyatakan sembuh, tetapi yang belum dinyatakan sembuh ini bisa tes lebih awal. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah percepatan ini harus bisa diputus sampai di antara distrik Mimika Baru dan distrik Mimika Timur, supaya kasus ini tidak sampai ke distrik-distrik ya di wilayah terpencil, misalnya di wilayah pesisir maupun di wilayah gunung. Pak Rey, mungkin ya, kan ini provinsi sudah naikkan jadi tanggap darurat statusnya, Pak Rey. Nah, setelah provinsi menaikkan tanggap darurat, apa penanganan di Kabupaten Mimika bagaimana, Pak Rey? Apa yang berbeda? Kan otomatis Mimika juga pasti naikkan statusnya atau bagaimana nih, Pak Rey? Iya, saya pikir tentu saja untuk menaikkan status kita akan melihat data. Bagaimana penyebaran kasus ini. Jadi kalau kita lihat sejak ditemukan dalam 2 minggu terakhir dilaporkan, kemudian ada kasus meninggal, kemudian ada hasil tes yang mulai dipercepat. Saya pikir di Timika penyebarannya dengan tidak adanya dengan masih berlakunya pembatasan transportasi udara dan transportasi laut, maka kami pikir belum perlu menaikkan status tanggap darurat. Nanti akan terlihat dalam 1 minggu, 1 pekan ke depan, kira-kira bagaimana status ODP ini atau status OTG. Kemudian apakah masih ada orang baru yang datang yang ditemukan di puskesmas, klinik-klinik, maupun orang PDP berat yang ditemukan di rumah sakit. Berbeda dengan Jakarta. Kalau Jakarta misalnya sekarang sudah mulai tanggal 10 besok mulai diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, tetapi itu kan dalam konteks Jakarta saja. Jakarta tidak bisa sendiri itu. Nah, kalau mungkin di Provinsi Papua, mestinya menurut kami, tidak cukup kota Jayapura saja. Tapi ada kota Jayapura, tapi ada Kabupaten Jayapura, ada Sarmi, ada Kerom. Ada 4 wilayah kabupaten di sana, 3 kabupaten dan 1 kota. Mestinya duduk berembuk sama-sama karena terjadi pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Kalau di Timika, menurut saya pembatasan sosial berskala besar, kami sedang menyiapkan data-datanya untuk diusulkan. Jika kalau misalnya sampai minggu ketiga bulan April ini, itu ternyata penyebarannya sampai di wilayah pesisir atau di wilayah pedalaman, maka itu memang harus dilakukan. Tetapi kalau sampai malam ini kita lihat bahwa klaster ini masih
klaster paling banyak klaster Lembang. Setelah itu semua tracing kontak erat dekat itu masih bisa kami pantau dan kemudian menunjukkan perbaikan statusnya. Yang tadinya PDP diturunkan menjadi ODP, ODP diturunkan menjadi OTG. Selain itu kita lihat juga bahwa yang ada di distrik Mimika Timur itu sampai hari ini kan masih tetap dalam pemantauan. Jadi kami pikir tidak perlu terlalu tergesa-gesa untuk untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat. Karena menaikkan status tanggap darurat itu pertama harus diperkuat oleh data epidemiologinya. Terutama penyebaran yang sudah meluas sampai ke distrik-distrik. Kalau kita lihat sampai malam ini Kuala Kencana, setelah Kuala Kencana kan yang positif terus sampai hari ini kan tidak ada lagi. Nah, nanti mungkin akan bisa dipertegas setelah ada pemeriksaan rapid test. Maka dari hasil itu baru bisa digunakan sebagai justifikasi ke Kementerian Kesehatan untuk pembatasan sosial, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Berarti bisa dipastikan Mimika ini sampai sekarang belum ikut status tanggap darurat ya Pak? Kami pikir bahwa klaster hari ini yang kami masih sampai malam ini kami kerjakan, itu dari yang 13 dinyatakan positif, 2 kan dari klaster Jakarta. Sebagian besar adalah klaster dari Lembang. Nah, klaster Lembang ini masih ada di sekitar distrik Mimika Baru. Jadi masih terkonsentrasi. Jadi wilayah sentinelnya adalah distrik Mimika Baru. Ini yang cukup ini keuntungan buat kita karena hampir sebagian besar sekian ratus lebih dari 300 klaster itu hanya sekitar 30% aja ya, 10% atau sekitar 30-an orang yang ada di distrik Mimika Timur. Tetapi kan sudah dikeluarkan kebijakan isolasi wilayah. Dan kami senang bahwa masyarakat dengan keterbukaannya media, masyarakat di distrik Mimika Timur tahu dan akhirnya bisa menjaga jangan sampai ada penularan baru. Itu hal yang bagus menurut saya. Dengan keterbukaan keterbukaan informasi dan peran serta dari teman-teman pers. Ya Pak, berarti saya mau pastikan lagi apakah berarti Timika sudah ikut tanggap darurat atau masih tetap statusnya Pak?